Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Wulansari dari kelas 2D S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. NPM saya C1C022047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 laporan keuangan. Nah, di sini saya mengambil laporan keuangan dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, sebelumnya teman-teman semuanya udah pada tahu belum apa itu PT? Nah, jadi PT itu adalah perseroan terbatas yang dimana modal perusahaan tersebut dalam bentuk saham dan laba ruginya dibagi sesuai dengan berapa besar saham yang ditanamnya, yang diinvestasikan maksudnya. Nah, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini adalah salah satu perusahaan dagang besar di Indonesia yang bergerak di bidang makanan. Nah, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini memiliki banyak anak perusahaan. Nah, di sini tertulis PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Nah, Tbk ini ada artinya loh ternyata. Nah, Tbk ini artinya adalah terbuka, yang mana artinya status kepemilikan saham PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini bersifat terbuka atau publik. Nah, modalnya dapat diperoleh sebanyak-banyaknya dari siapapun. Jadi, siapapun boleh untuk membeli saham PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini. Nah, lalu di situ bisa kita lihat ada tulisan entitas anak. Nah, entitas anak ini artinya adalah anak perusahaan. Kan tadi sudah disebutkan bahwa perusahaan PT Garuda Food ini memiliki banyak anak perusahaan. Nah, entitas anak ini adalah artinya anak perusahaannya. Nah, lalu di situ juga tertulis laporan keuangan konsolidasian. Nih, yang di sini nih teman-teman, laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini artinya, konsolidasian ini artinya laporan keuangan yang disajikan ini adalah laporan keuangan gabungan, yaitu gabungan antara entitas-entitas anak perusahaannya tadi yang telah disebutkan. Lalu, jadi di sini masing-masing anak perusahaan itu menyusun laporan keuangannya, lalu diberikan kepada pihak PT pusatnya untuk digabungkan, lalu dijadikan satu laporan keuangan dan akan diaudit nantinya. Nah, laporan keuangan ini menyajikan informasi mengenai aset keuangan di suatu perusahaan. Nah, untuk menyusun laporan keuangan ini, perusahaan harus menyajikan dan menyusunnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, untuk perusahaan yang listed di Bursa Efek seperti PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini, mereka menggunakan standar akuntansi IFRS, International Finance Report Standard. Nah, untuk menyusun laporan keuangannya, mereka menggunakan IFRS. Nah, laporan keuangan yang disajikan berdasarkan PSAK nomor 1 ini tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 1 ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, semuanya ada 5 laporan keuangan. Nah, jadi nanti kelima laporan keuangan ini akan kita bahas satu persatu. Nah, lalu selanjutnya di halaman pertama ini, di dalam laporan keuangan ini ada surat pernyataan direksi. Nah, di sini tertulis, bisa teman-teman lihat, di sini tertulis surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini terdapat profil mengenai para direkturnya. Nah, di sini tertera nama direktur-direktur PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini kan. Nah, di bagian surat pernyataan direksi ini berisi atau menyatakan bahwa para direktur yang bertanda tangan di sini ini bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan
konsolidasian PT Garuda Food ini. Nah, dan di sini juga menyatakan bahwa para direktur ini menyetujui penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini. Nah, kan di sini ada tulisan nih menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian perusahaan dan entitas anak. Nah, lalu di sini ada tulisan juga pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami menyetujui penerbitan laporan keuangan konsolidasian perusahaan dan entitas anaknya. Lalu di halaman selanjutnya, Nah, di halaman selanjutnya ini ada laporan auditor independen kepada para pemegang sahamnya. Nah, laporan auditor independen ini berisikan pernyataan dan opini dari auditor mengenai akurasi dan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan ini. Nah, di sini pada bagian laporan auditor independen ini, auditor memberikan opini dan pernyataan terkait laporan keuangan yang sudah diauditnya. Auditor di sini menuliskan opininya. Apakah laporan keuangan yang tersaji ini sudah disajikan secara wajar dan apakah sudah tersaji sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, untuk laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini, auditor menuliskan opini nih bahwa laporan keuangan perusahaan ini sudah tersaji secara wajar dan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nih, ini opininya. Auditor menyatakan laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Nah, untuk sekedar informasi tambahan nih buat teman-teman, setiap perusahaan itu kan pasti mengaudit laporan keuangan perusahaannya untuk melihat apakah laporan tersebut sudah tersaji atau secara wajar atau belum kan, atau ada kecurangan atau tidak. Pasti perusahaan melakukan pengauditan nih. Nah, di dalam audit ini ternyata ada 5 macam opini teman-teman. Yang pertama itu ada opini wajar tanpa pengecualian. Nah, opini wajar tanpa pengecualian ini adalah opini audit tanpa adanya suatu keberatan atas ikhtisar keuangan yang diberikan oleh manajemen dan tidak ditemukan kesalahan secara material di laporan keuangan. Nah, opini yang kedua ini ada audit wajar dengan pengecualian, yaitu opini audit dengan keberatan karena salah satu perkiraannya tercatat di laporan keuangan, tetapi hal itu tidak mempengaruhi secara material atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen. Yang ketiga itu ada opini wajar, yaitu opini yang diberikan audit yang tidak setuju. Yang ketiga ada opini tidak wajar, yaitu opini yang diberikan audit yang tidak setuju terhadap ikhtisar keuangan yang disajikan oleh manajemen dan juga auditor merasa ikhtisar tersebut tidak layak. Nah, yang keempat ini ada opini yang tidak menyatakan pendapat, yaitu opini audit yang tidak memperoleh bukti yang cukup kuat untuk mendasari opini yang disajikan, sehingga auditor tidak dapat menyimpulkan adanya pengaruh kesalahan saji material yang tidak terdeteksi atau timbul terhadap laporan keuangan. Walaupun ia bersifat material dan pasif. Nah, yang kelima itu ada opini penolakan. Nah, opini penolakan ini yaitu opini audit yang disajikan manajemen akibat adanya pembatasan luas pemeriksaan dan ketidakpastian mengenai perkiraan tertentu seperti aset dan lainnya. Nah, lalu kita akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita ada laporan keuangan yang pertama, kita akan membahas laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini menunjukkan total aset, total liabilitas, dan total ekuitas suatu perusahaan. Nah, kita akan bahas satu persatu komponen yang disajikan pada laporan posisi keuangan ini. Nah, di sini kita bisa lihat
Nah, angka-angka ini dinyatakan dalam rupiah ya, teman-teman. Nah, di sini laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, mereka di sini menyajikan laporan posisi keuangan 3 tahun terakhir. Nah, di sini bisa kita lihat laporan posisi keuangan ini menyajikan mengenai aset, liabilitas, dan ada ekuitasnya. Nah, untuk aset ini, saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman, mulai dari aset. Nah, aset ini ada dua, ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Nah, pada laporan posisi keuangan ini kita bisa lihat aset lancar ini disajikan di awal ya, pertama, baru setelah itu aset tidak lancar. Karena di sini, karena ini sudah aturan dari standar akuntansinya yang berlaku. Nah, di sini dapat kita lihat untuk aset lancar ini ada kas dan setara kas, ada piutang usaha pihak berelasi, pihak ketiga, ada piutang lain-lain, pihak berelasi, pihak ketiga. Lalu ada persediaan, ada pajak dibayar di muka, ada pajak pertambahan nilai, dan ada aset lancar lainnya. Nah, untuk kas dan setara kas ini seperti cash on hand. Lalu yang ada di laci perusahaan itu cash on hand. Nah, lalu ada kas pada bank, lalu ada juga deposito berjangka. Ini masuk dalam kas dan setara kas. Nah, lalu ada piutang usaha, piutang lain-lain. Nah, piutang ini termasuk aset lancar karena nantinya ketika piutang ini tertagih dalam jangka waktu yang cepat, kurang dari 1 tahun. Nah, perusahaan itu akan mendapatkan kas dan itu kan akan menambah aset bagi perusahaan. Lalu ada persediaan, pajak dibayar di muka, pajak pertambahan nilai, dan aset lancar lainnya. Nah, lalu kemudian semua komponen-komponen aset lancar ini ditotalkan, dijumlahkan. Nah, di sini kita lihat pajak pertambahan nilai pada 2021 dan 2020 tidak memiliki pajak pertambahan nilai, tidak adanya pajak pertambahan nilai ya. Nah, jadi semua ini nanti digabung, dijumlahkan. Nah, kemudian kita akan mendapatkan jumlah aset lancarnya berapa. Kita dapat mengetahui jumlah aset lancar ini setelah kita menghitung semuanya ini. Ini semuanya dihitung. Nah, di sini tertulis untuk jumlah aset lancarnya pada tahun 2021 ini adalah 2.613 miliar. Untuk tahun 2020 ini 2.321 miliar. Nah, untuk tahun 2019 tertulis di sini jumlah aset lancarnya 1.999 miliar. Nah, bisa kita lihat dari perbandingan 2019, 2020 dan 2021 ini PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini mengalami kenaikan jumlah aset lancar. Nah, lalu jumlah aset tidak lancarnya. Kita akan melihat jumlah aset tidak lancarnya ini. Aset tidak lancar ini berupa aset tetap, aset pajak tangguhan, tagihan pajak penghasilan, penyertaan saham langsung, merek, goodwill, aset tidak lancar lainnya. Nah, lalu sama seperti aset lancar tadi, semua komponen-komponen ini dijumlahkan, lalu kita bisa mendapatkan jumlah aset tidak lancarnya. Di sini bisa kita lihat pada 2021 di sini 4.153 miliar. Di sini untuk tahun 2020 4.349 miliar dan di tahun 2021 tahun 2019 ada 3.063 miliar. Nah, di sini kan dari data dari perbandingan ketiga tahun ini, kita bisa melihat bahwa dari 2019 ke 2020, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini mengalami peningkatan jumlah aset tidak lancar. Nah, di tahun 2021, PT Garuda Food Putra Putri Jaya ini mengalami penurunan jumlah aset tidak lancarnya. Dari tahun 2020 ke 2021 ini, kita terlihat di sini berkurang ya aset tidak lancarnya. Nah, lalu
untuk mendapatkan jumlah aset ini didapatkan dari penjumlahan antara jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar tadi. Nah, jumlah aset lancarnya yang ini, teman-teman bisa lihat yang ini, nanti dijumlahkan dengan jumlah aset tidak lancar yang ini. Nah, makanya nanti didapatkan jumlah aset lancarnya. Di situ bisa kita lihat untuk jumlah aset lancarnya, maaf, maksud saya untuk jumlah asetnya, itu di tahun 2021 tertulis 6.766 miliar. Nah, untuk di tahun 2020 itu 6.670 miliar dan pada tahun 2019 5.063 miliar. Nah, di sini bisa kita lihat PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini mengalami kenaikan jumlah aset sejak dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Mereka selalu mengalami kenaikan nilai. Nah, lalu yang kedua itu ada liabilitas. Nah, liabilitas ini sama dengan aset tadi, dibagi ada dua macam. Ada di sini bisa kita lihat ada liabilitas jangka pendek dan ada liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka pendek ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Nah, di sini komponen liabilitas jangka pendek bisa kita lihat ada pinjaman bank jangka pendek, ada utang usaha, ada utang lain-lain, akrual, uang muka pelanggan, liabilitas imbalan kerja, utang pajak, bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang, kayak seperti utang bank dan liabilitas sewa. Nah, lalu untuk mengetahui berapa jumlah liabilitas jangka panjangnya ini, maksud saya jangka pendeknya ini, kita sama seperti tadi, kita menjumlahkan dulu komponen-komponen yang ini semuanya. Ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu, baru nantinya akan kita dapatkan hasil jumlah liabilitas jangka pendeknya. Di sini dapat teman-teman lihat nih, di sini ini ada jumlahnya. Nah, lalu yang kedua ada liabilitas jangka panjang. Nah, pada liabilitas jangka panjang ini bisa kita lihat terdapat bagian jangka panjang dari pinjaman jangka panjang, ada utang bank, liabilitas sewa, ada liabilitas imbalan kerja, ada liabilitas pajak tangguhan, ada liabilitas jangka panjang lainnya. Nah, liabilitas jangka panjang ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Nah, sama seperti tadi, untuk mendapatkan jumlah liabilitas jangka panjang ini, kita menghitung semua komponen ini yang di sini, kita hitung semuanya, baru kita akan mendapatkan jumlah liabilitas jangka panjangnya. Lalu untuk mengetahui berapa jumlah liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, nah kita menjumlahkan jumlah liabilitas jangka pendeknya ditambah dengan jumlah liabilitas jangka panjangnya, sehingga dapat kita ketahui jumlah liabilitas perusahaan ini adalah sebesar ini untuk tahun 2020, 2021, dan 2019 kita bisa lihat di sini. Ini 2021 sebesar 3.735 miliar dan ini pada 2020 3.713 miliar, lalu pada 2019 ada 2.297. Nah, bisa kita lihat sama seperti aset tidak tetapnya tadi. Maaf, saya ulangi. Nah, bisa kita lihat dari perbandingan ini PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini mengalami kenaikan dan penurunan. Maaf, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini mengalami kenaikan nilai jumlah liabilitasnya. Bisa kita lihat 2019 dia 2 triliun, pada 2020 dia menjadi 3.713 miliar. Nah, pada 2019-nya 2021-nya lagi dia totalnya menjadi 3.735 miliar. Jadi dia mengalami jumlah kenaikan liabilitas.
Nah, masih dalam laporan posisi keuangan. Nah, yang ketiga ini ada menyajikan posisi keuangan ini menyajikan ekuitas. Nah, bisa kita lihat di sini pada bagian ekuitas ini ada modal saham, ada modal dasar, ada modal ditempatkan dan disetor, lalu ada tambahan modal disetor, lalu ada saham treasury. Nah, saham treasury ini adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Ada transaksi dengan kepentingan non pengendali, ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing, ada akumulasi kerugian dalam saldo imbalan kerja, ada saldo laba dicadangkan dan ada saldo laba belum dicadangkan. Eh, di sini ada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, untuk menghitung berapa jumlah ekuitas yang dimiliki oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini, kita dapat menghitung dengan menambah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini, ditambahkan dengan jumlah kepentingan non pengendali ini. Nanti akan didapatkan jumlah ekuitasnya senilai ini loh, teman-teman bisa lihat di sini ya nilainya. Nah, itu untuk jumlah ekuitasnya. Nah, lalu jumlah liabilitas dan ekuitas. Mengapa harus jumlah ekuitas dan liabilitas? Mengapa harus ditotalkan? Karena balik lagi ke persamaan dasar akuntansinya nih teman-teman. Nah, dasar akuntansi itu kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, pada laporan posisi keuangan ini kita harus melihat apakah benar aset yang tersaji itu sama dengan liabilitas dan ekuitas yang dimiliki perusahaannya. Jadi makanya jumlah liabilitas dan ekuitas ini harus sama dengan jumlah aset. Jadi harus ditotalkan. Nah, jadi ini menotalkan antara jumlah liabilitasnya tadi yang ini, jumlah liabilitas yang ini ditambah dengan jumlah ekuitasnya. Nah, lalu bisa kita dapatkan jumlah liabilitas dan ekuitasnya bisa kita lihat di sini. Nah, lalu masuk ke laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini tertulis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dalam satu periode. Nah, yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif ini adalah pendapatan dan beban. Nah, bisa kita lihat pada laporan laba rugi penghasilan komprehensif lainnya ini, di sini ada penjualan bersih, ada beban pokok penjualan, ada laba bruto. Nah, penjualan bersih ini merupakan seluruh nilai transaksi dari aktivitas menjual produk. Nah, dari penjualan bersih ini dikurangi dengan beban pokok penjualan ini yang ditanda kurung ini artinya dikurang ya, teman-teman. Nah, lalu ada laba brutonya. Nah, untuk mendapatkan laba bruto ini, kita bisa mendapatkannya dari mengurangkan penjualan bersih ini dikurangkan dengan beban pokok penjualan. Nah, didapatlah laba bruto ini. Jadi di sini tertera laba bruto untuk 2021 dan 2020. Nah, lalu selanjutnya ada laba sebelum pajak penghasilan yang ini. Nah, laba sebelum pajak penghasilan ini
diperoleh dari laba bruto ini dikurang dengan jumlah penghasilan dan beban lain-lainnya yang tertera ini, beban penjualan, beban umum dan administrasi, bagian atas laba bersih dan entitas asosiasi, penghasilan keuangan, biaya keuangan, penghasilan lainnya, dan beban lainnya. Nah, semua ini nih dijumlahkan teman-teman nih, ada yang ditambah, ada yang dikurangin. Nah, jadi laba bruto ini dikurangi dengan jumlah dari komponen-komponen yang disebutin tadi, dapatlah laba sebelum pajak penghasilan. Nah, lalu selanjutnya untuk mendapatkan laba tahun berjalan ini, ada laba tahun berjalan nih, untuk mendapatkan laba tahun berjalan ini kita mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan ini dikurangkan dengan beban pajak penghasilan. Nah, maka lalu barulah dapat kita ketahui berapa laba tahun berjalannya. Nih di sini ada nominalnya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian ada penghasilan komprehensif lainnya nih, yang ini penghasilan komprehensif lain. Nah, penghasilan komprehensif lainnya ini adalah penghasilan bersih perusahaan ditambah dengan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas utama perusahaan. Nah, untuk mengetahui berapa penghasilan komprehensif perusahaan ini, ada beberapa yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kita harus mengetahui berapa nominal dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba ini. Nah, untuk mengetahui berapa nominal pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba ini, dihitung dengan mengurangi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja dikurang dengan pajak penghasilan yang terkait. Nah, lalu selanjutnya kita harus mengetahui nih nominal pos-pos yang akan selanjutnya kita harus mengetahui nominal untuk pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba. Nah, pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba ini diperoleh dari selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan. Ini nilainya. Lalu ada rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Nah, untuk mendapatkan rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak ini bisa dihitung dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba dikurangi dengan pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba. Nah, sehingga kita mendapatkan jumlah berapa nominal dari rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Nah, kemudian ada jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Untuk mengetahui jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan ini bisa kita dapatkan dari bisa kita dapatkan dari sini, teman-teman. Laba tahun berjalan dikurangi dengan rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Nah, lalu didapatkanlah jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Nah, selanjutnya ada laba yang diatribusikan. Laba yang diatribusikan ini, untuk laba yang diatribusikan ini diperoleh dari tiap-tiap entitas anaknya, laporan keuangan dari tiap-tiap entitas anaknya. Nah, lalu penghasilan komprehensif yang diatribusikan ini didapatkan dari penjumlahan antara nominal ini nih, pemilik entitas induknya dan kepentingan non pengendali. Didapatkanlah penghasilan komprehensifnya ini segini nih. Nah, lalu kepentingan pemilik entitas induk ini kan kayak pemilik sahamnya ya kan, kayak ownernya gitu. Nah, lalu kepentingan non pengendali ini seperti pihak lain, seperti investor dan pebisnisnya. Nah, lalu
Ini ada yang terakhir ada laba per saham dasar. Nah, laba per saham dasar ini diperoleh dari penjualan bersih yang di atas tadi. Penjualan bersih ini penjualan bersih dibagi dengan laba tahun berjalannya. Nah, maka diperolehlah laba per saham dasar ini seperti yang kita lihat di sini. Teman-teman bisa lihat ini jumlah laba per saham dasarnya. Ini. Nah, selanjutnya ini kita ada masuk ke laporan keuangan yang ketiga. Ini laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan perubahan modal untuk melihat apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian dan apakah perusahaan ini mengalami peningkatan modal atau penurunan modal. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menyajikan laba tahun berjalan yang dapat kita lihat di sini. Laporan perubahan ekuitas ini menyajikan saldo dari 1 Januari 2020 dan saldo 1 Januari 2021. Nah, di sini kita dapat melihat di sini tersaji laba tahun berjalan. Kita lihat di 2020 ada laba tahun berjalannya, ada yang belum dicadangkan sebesar ini. Laba tahun berjalannya. Nih, sebesar ini untuk yang belum dicadangkan. Nah, lalu ada yang ini laba tahun berjalan untuk kepentingan non pengendali dikurangkan dengan yang belum dicadangkan tadi, maka dapatlah totalnya 245 miliar. Nah, lalu ada dividen. Dividennya ini nih ada dividennya belum dicadangkan, lalu ada dividen untuk kepentingan non pengendali, nanti totalnya didapatkan segini untuk total dividennya. Lalu ada akuisisi entitas anak baru, lalu ada pembelian saham treasury. Nih di sini ada saham treasury-nya. Di tahun 2020 terdapat saham treasury. Nih. Pengukuran kembali atas liabilitas. Imbalan kerja setelah pajak. Ini ada di sini. Semuanya nominalnya di sini ya. Lalu selisih kurs karena penjabaran. Nah, lalu untuk di 1 Januari 2021 ada laba tahun berjalannya juga. Laba tahun berjalannya di sini. Saldo untuk 1 Januari 2021 ini nih teman-teman diperoleh dari saldo akhir di tahun 2020. Nih kan saldonya yang ini masuk saldo akhir 2020 ini menjadi saldo 1 Januari untuk tahun 2021. Ini kan bisa kita lihat yang ini dapatnya dari sini ya, ini kan. Ini samtres. Ini untuk saldo-saldonya. Saldo awalnya ini ya. Nah, lalu ada laba tahun berjalan di 2021 ini. Tertera di sini ada yang belum dicadangkan dan ini ada untuk saldo tahun berjalan untuk kepentingan non pengendali. Totalnya dapat di sini. Lalu di sini ada juga tertera dividen juga, ada penambahan cadangan modalnya. Di sini terdapat penambahan cadangan modal sebesar berapa nih ya? Nah, ini sebesar 2 juta. Nih. Lalu dikurangi dengan yang belum dicadangkan sebesar 2 juta juga. Nah, jadi
habis ya, totalnya 0. Lalu ada akuisisi kepentingan non pengendali pada entitas anak, ada selisih nilai transaksi dengan entitas entitas pengendalinya, ada pembelian saham treasury juga di sini. Ada pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja setelah pajak, ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing. Nah, lalu didapatkan saldo 31 Desember 2021. Nah, ini dijumlahkan semuanya untuk mendapatkan saldo 31, saldo akhirnya nih. Ini dijumlahkan semuanya nih komponen-komponen ini. Jadi udah dapet saldo 31 Desember 2021 ini. Nah, kan jadi laporan perubahan ekuitas ini laporan yang menunjukkan saldo akhirnya yang dimiliki oleh perusahaan ini. Nah, lalu yang keempat ini ada laporan keuangan. Yang keempat ada laporan arus kas. Karena ini merupakan laporan keuangan gabungan antara entitas anaknya, maka di sini tertulis laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, di sini tersaji laporan arus kas untuk 2021 dan tahun 2020. Nah, dilihat dari catatan laporan keuangannya, PT Garuda Food ini melakukan reklasifikasi laporan arus kas konsolidasian tahun 2020 ini untuk menyesuaikan dengan penyajian dalam laporan arus kas konsolidasian di tahun 2021 ini. Nah, di akuntansi itu kan kas ini bisa diperoleh dari 3 aktivitas, yaitu ada ini nih, ada kas dari aktivitas operasi, ada kas dari aktivitas investasi, lalu ada kas dari aktivitas pendanaan. Nah, kita akan bahas satu persatu nih bagaimana maksud dari 3 aktivitas ini. Nah, yang pertama ini ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini berasal dari berasal dari kegiatan utama perusahaannya. Nah, lalu seperti pada PT Garuda Food ini kan, aktivitas utamanya adalah menjual barang produksinya tadi. Nah, jadi kas yang diperoleh berasal dari aktivitas utamanya, yaitu dari penjualan barang dagangannya PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini. Nah, di sini bisa kita lihat apa saja yang ada pada arus kas dari aktivitas operasi ini. Di sini ada penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan. Nah, ini nih penerimaan ini untuk arus kas masuk dan yang pembayaran-pembayaran ini untuk arus kas keluarnya. Nah, lalu ini kan ada kas yang diperoleh dari operasi, ada penghasilan keuangan yang diterima, pembayaran beban bunga, ada pembayaran atas pemeriksaan pajak, ada pembayaran atas pajak penghasilan badan, ada penerimaan dari pengembalian pajak. Nah, semua ini ditotalkan dan kita dapatlah jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Nah, bisa kita lihat di sini jumlahnya 709 miliar dan yang 2020 873 miliar. Nah, lalu selanjutnya yang kedua ini ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, arus kas dari aktivitas investasi ini berasal dari para berasal dari para investor yang menanamkan sahamnya di perusahaan. Nah, bisa berasal dari penjualan atau pembelian aset tetap. Nah, lalu dapat dilihat juga pada laporan arus kas ini, arus kas dari aktivitas investasi ini bisa berasal dari penerimaan penjualan aset tetap, perolehan aset tetap, perolehan aset tidak lancar lainnya, perolehan saham entitas anak, perolehan saham perusahaan asosiasi. Nah, di tahun 2021 tidak ada perolehan saham perusahaan asosiasi. Nah, lalu kemudian sama seperti tadi, semuanya komponen ini dijumlahkan, nantinya akan diperoleh arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Di sini teman-teman bisa lihat berapa besarannya. Nah, lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan.
Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan ini berasal dari penerbitan saham untuk arus kas masuknya, lalu untuk arus kas keluarnya ini bisa berasal dari membeli saham kembali atau saham treasury kan. Nah, eh, laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini bisa kita lihat di sini yang termasuk arus kas dari aktivitas pendanaan ini ada penerimaan utang bank, pembayaran utang bank, pembayaran dividen kas, pembayaran liabilitas sewa dan perolehan saham treasury. Nah, di pendanaan ini maksudnya kita bisa lihat uang perusahaan ini eh, uang perusahaan ini didapatkan dari mana gitu loh, pemasukannya untuk mendanai perusahaan ini didapatkan dari mana aja. Di sini kan ada tulisannya dari penerimaan utang bank, dari perolehan saham treasury. Lalu seluruhnya ini juga ditotalkan dan kita akan memperoleh arus kas bersih yang digunakan untuk atau diperoleh dari aktivitas pendanaan. Di sini teman-teman juga bisa lihat berapa jumlah besarannya. Nah, lalu di sini ada kenaikan bersih kas dan setara kas. Ini kenaikan bersih kas dan setara kas ini dijumlahkan dengan kas dan setara kas pada awal tahun tadi, maka diperolehlah kas dan setara kas pada akhir tahun ini sebesar ini. Sebesar ini teman-teman bisa lihat di sini besarannya. Nah, lalu di sini tertera juga kas dan setara kas pada akhir tahun. Nah, kas dan setara kas pada akhir tahun ini bisa dilihat didapatkan dari sini, dari penambahan dari pengurangan kas dan setara kas pada awal tahun dan dari penjumlahan kas dan setara kas pada awal tahun ditambah dengan kenaikan bersih kas dan setara kas ini diperolehlah kas dan setara kas pada akhir tahunnya sebesar 904 miliar dan untuk 2020 sebesar 859 miliar. Nah, nih ada yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini nih merupakan catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan ini adalah ini sendiri untuk memberikan catatan dan informasi tambahan sekaligus penjelas informasi yang terkait dengan isi laporan keuangan yang telah disajikan tadi. Jadi, laporan keuangan ini berisi informasi yang lebih rinci dan informasi tambahan terkait dengan apa isi 4 laporan keuangan tadi. Seperti kita lihat di sini kan ada notes nih, ada catatan. Di sini ada catatan 6, lalu di sini bisa kita lihat juga ada catatannya nih, notes-nya 22, 29. Nah, semuanya itu untuk kita ingin mengetahui penjelasan lebih rinci mengenai laba yang diatribusikan ini, kita bisa lihat nih di notes 2022 nomor 22 di CALK-nya. Nah, jadi CALK ini merupakan penjelasan tambahan, pemberi informasi tambahan mengenai laporan-laporan keuangan keempat tadi yang sudah disajikan. Nah, jadi kan tidak mungkin kan semua komponen untuk menyusun laporan keuangan ini semuanya disajikan, kayak dirincikan semuanya di tiap-tiap laporan keuangan. Nah, jadinya nanti tuh akan memakan waktu yang bukan memakan waktu, tetapi akan membuat laporan keuangan ini menjadi lebih panjang kan teman-teman, lebih kompleks gitu. Nah, jadi biar mudah untuk dibaca laporan keuangannya oleh para penggunanya tadi, maka dibuatlah CALK ini untuk mempermudah para penggunanya ini memahami dan melihat isi laporan keuangannya. Nah, jadi itulah tadi CALK ini berisi laporan keuangan yang berisi informasi tambahan terkait dengan laporan keuangan yang disajikan. Ini semuanya ada di CALK nih penjelasan untuk semuanya. Ini ada informasi umumnya mengenai anggaran dasarnya. Nih, ada ikhtisar kebijakan akuntansinya sampai dengan penjelasan
penjelasan rinci sampai dengan penjelasan terakhir laporan keuangan, itu pasti ada semua di CALK ini, teman-teman. Nah, jadi itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan di video ini. Nah, semoga penjelasan ini bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua yang menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.